Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska Yolanda dengan NIM 1905974. Saya akan membahas isu ekonomi makro, yakni tentang permasalahan pengangguran yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020 ini, fenomena yang mungkin masih meningkat ialah bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Apalagi sekarang Indonesia sedang diserang wabah virus corona atau biasa disebut COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tahun 2019 silam. Sedangkan kasus pertama terjadi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus ini terus meluas ke seluruh Indonesia dan sekarang sudah mencapai 12.071 kasus. Hal ini berdampak pada perekonomian di Indonesia yang hampir mendekati krisis. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,3%. Bahkan, dalam kondisi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunan konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintahan. Hal ini akhirnya berdampak pada perusahaan dan UMKM. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar rumah untuk melakukan aktivitas biasanya, sehingga menurunnya daya beli masyarakat dan menyebabkan penurunan jumlah produksi yang sangat signifikan pada perusahaan. Keadaan ini menyebabkan perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Hal ini semakin membuat tingkat pengangguran di Indonesia meningkat tajam. Siapa yang disebut sebagai pengangguran? Pengangguran yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang tidak memiliki pendapatan. Ini menyebabkan pendapatan masyarakat secara umum turun. Pengangguran terjadi diakibatkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada, yang mampu menyerapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengangguran sudah meningkat tajam di berbagai negara. Semua negara double digit growth penganggurannya. Kasus pengangguran yang terjadi pada saat ini adalah PHK. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, B. Satrio Lelono, mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan sebagai dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona. Jumlah itu berasal dari pekerja formal dan non-formal yang telah tercatat sejak awal tahun dan meningkat setelah terjadinya pandemik ini. Ini merupakan data gabungan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker, dan BPJamSostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan kondisi perusahaan semakin menurun sehingga diperkirakan tidak mampu membiayai operasional dan gaji karyawan. Lalu, apa dampaknya bagi perekonomian? Hal ini akan menyebabkan kemiskinan, sehingga menurunnya daya beli masyarakat dan menimbulkan kemerosotan ekonomi yang sangat tajam. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanganinya? Bapak Joko Widodo telah mengeluarkan program Kartu Prakerja, yaitu program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program Kartu Prakerja diprioritaskan kepada masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja akibat dampak wabah corona atau COVID-19. Pemerintah sudah menaikkan anggaran program ini sebelumnya 10 triliun menjadi 20 triliun. Dengan penerima menjadi 5,6 juta warga. Manfaat program Kartu Prakerja adalah setiap pendaftar mendapat bantuan sebesar Rp3.550.000. Dengan rincian, bantuan pelatihan sebesar 1 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan,
selama 4 bulan dan insentif survei kebekerjaan sebesar 50.000 dengan 3 kali survei. Tetapi, banyak juga tokoh politik yang bertentangan dengan program ini. Menurut Bapak Yusuf Kalla, kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk yang sedikit. Sedangkan Indonesia negara berkembang dengan jumlah penduduk yang padat. Menurut Nizar Zahro, program ini berpotensi membebani keuangan negara dan akan menambah utang. Ditambah lagi kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini sangat jauh merosot dikarenakan dampak wabah COVID-19. Tidak relevan rasanya jika program ini tetap diberlakukan, tetapi ini masih dalam pertimbangan. Gelombang PHK ini mendorong pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi baik untuk perusahaan maupun kepada para korban PHK. Juga agar berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK. Bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja. Gelombang PHK diperkirakan belum akan berakhir. Pandemi corona diprediksi bisa menyumbang angka pengangguran hingga 5,2 juta orang. Solusinya menurut saya adalah pemerintah harus bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat, menciptakan masyarakat yang siap kerja dan memberikan pelatihan keterampilan, serta melarang warga negara asing bekerja di Indonesia, atau meminimalisir hal ini terjadi, agar masyarakat bisa berkesempatan bekerja karena adanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Harapannya, semoga pemerintah dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang terjadi, sehingga perekonomian bisa membaik dan kesejahteraan masyarakat bisa tercipta. Baik, hanya itu yang mungkin bisa saya bahas. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.